Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 ingin mempresentasikan PPT tentang hereditas. Perkenalkan, nama saya Ananda Indriani. Nama saya Aidil Cynthia. Nama saya Nova Marlita. Hereditas manusia. Pengertian hereditas manusia. Hereditas merupakan pewarisan atau pemindahan watak dari induk keturunannya, baik secara biologis melalui gen DNA atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Gen adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat berediter tertentu. Gen terdiri dari DNA yang diselubungi dan diikat oleh protein. Secara kimia dapat disebut bahwa unit informasi genetik adalah DNA. Sifat gen. Yang pertama, gen mengandung informasi genetik. Yang kedua, gen dapat menduplikasi diri. Yang ketiga, gen dapat fragmen DNA di dalam kromosom. Keempat, setiap gen menduduki tempat tertentu dalam kromosom. Letak dan simbol gen. Letak suatu gen pada kromosom disebut lokus. Lokus pada kromosom dianalogikan seperti manik-manik yang berjejer lurus pada seuntai benang. Lokus gen terdapat pada setiap kromosom, sedangkan kromosom sel diploid mempunyai dua lokus untuk setiap karakter sifat herediternya. Simbol gen untuk tiap garis pendek menggunakan huruf Latin kecil atau besar. Simbol gen yang menunjukkan karakter resesif biasanya ditulis huruf kecil. Sebaliknya, simbol gen yang menunjukkan karakter dominan ditulis dengan huruf besar. Kode genetik adalah cara pengodean urutan nukleotida pada DNA dan RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat sintetis protein. Hanya ada 4 macam basa yang terdapat pada DNA, sedangkan 20 macam asam amino. Sifat-sifat kode genetik yang pertama bersifat universal. Yang kedua bersifat degenerate atau redundant. Kromosom. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Struktur padat kromosom hanya dapat terlihat dengan jelas pada tahap metamorfose saat pembelahan sel. Macam-macam kromosom. Kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu autosom dan gonosom. Autosom adalah kromosom yang terdapat pada sel-sel tubuh somatis, sehingga disebut juga gonosom. Autosom adalah kromosom yang terdapat pada sel-sel tubuh somatis, sehingga disebut juga kromosom tubuh, disingkat dengan huruf A. Adapun gonosom adalah kromosom yang terdapat pada sel kelamin atau gamet, sehingga disebut juga kromosom kelamin atau kromosom seks. Kromosom kelamin itulah yang membedakan organisme menjadi jantan atau laki-laki dan betina atau perempuan. Tipe dan jumlah kromosom manusia. Pada manusia, setiap sel somatik atau semua sel selain sperma dan ovum berjumlah 46 kromosom. Kromosom-kromosom tersebut dapat disusun berpasang-pasangan, dimulai dengan kromosom yang terpanjang. Kromosom yang membentuk pasangan mempunyai panjang, kromosom sentromer, dan pola pewarna yang sama, dinamakan kromosom homolog. Tipe dan jumlah kromosom tiap makhluk hidup berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ukuran kromosom dan posisi sentromernya berbeda. Kelainan dan penyakit menurun. Satu, kelainan gen. Hereditas pada manusia mempelajari mengenai macam penurunan sifat atau kelainan pada manusia. Penurunan sifat pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sifat yang terpaut kromosom tubuh atau autosomal dan sifat yang terpaut kromosom seks, gonosomal. Autosomal. 1. Albino. P sama dengan A besar dengan A kecil. G sama dengan A besar dengan A kecil. F1 sama dengan A besar A kecil. P sama dengan
A besar A kecil dengan A besar A kecil. G sama dengan A besar, A kecil dan A besar, A kecil. F1 A besar normal, A besar A kecil normal, A besar A kecil normal, A kecil albino. 2. Polidaktili. P sama dengan P kecil dengan P besar P kecil. G sama dengan P kecil dengan P besar, P kecil. F1 sama dengan P besar P kecil atau disebut polidaktili 50%. Dan PP kecil sama dengan normal yaitu 50%. P sama dengan P kecil dengan P besar. G sama dengan P kecil dan P besar. F1 sama dengan P besar P kecil atau polidaktili 100%. 3. Phenylketonuria. P sama dengan P besar H kecil H kecil dengan P besar H kecil H kecil. G sama dengan P besar H kecil, P kecil H kecil dan P besar dan H kecil, P kecil H kecil. F1 sama dengan 1 P besar H kecil, P besar H kecil, normal 25%. 2. P besar H kecil, P kecil H kecil, normal 50%. 1. P kecil H kecil, P kecil H kecil atau phenylketonuria 25%. Thalassemia. P. T besar H kecil, T kecil H kecil dibagi T besar H kecil, T kecil H kecil. G sama dengan T besar H kecil dengan T kecil H kecil dibagi T besar H kecil dengan T kecil H kecil. F1 sama dengan 1 T besar H kecil, T besar H kecil. Thalassemia mayor. 2. T besar H kecil, T kecil H kecil, thalassemia minor. 1. T kecil H kecil, T kecil H kecil, normal. 5. Katarak. G. K kecil dibagi K besar. F1 sama dengan K besar dengan K kecil, normal. P. K besar K kecil dibagi dengan K besar K kecil. G. K besar dengan K kecil, K besar dengan K kecil. F1 1. K besar K kecil, katarak 25%. 2. K kecil katarak 50%. 1. K kecil normal 25%. Cacat menurun yang terpaut kromosom Y, hipertrikosis dengan Webetois. 2. Kelainan kromosom dibedakan menjadi dua macam yaitu 1. Perubahan set kromosom aneuploid. Biasanya individu bersifat diploid 2N akibat adanya perubahan set kromosom. Individu tidak lagi diploid 2N, melainkan monoploid, triploid 3N, atau tetraploid 4N. Individu dengan jumlah 3N atau lebih disebut poliploid. 2. Perubahan pergandaan aneusomik. Pada umumnya, sel somatik memiliki 2N kromosom. Namun akan tetapi, karena adanya penggandaan yang tidak benar, susunan kromosom sel somatik tidak lagi 2N, melainkan nulisomi 2N dikurang 2, atau kekurangannya 2 kromosom, monosomi 2N dikurang 1, atau kekurangan 1 kromosom, trisomi 2N ditambah 1, atau kelebihan 1 kromosom, dan lain sebagainya. Penentuan jenis kelamin. 1. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin hewan dan beberapa tumbuhan ditentukan secara genetik. Informasi genetik penentu kelamin terdapat di dalam kromosom kelamin. Selanjutnya, pola penentuan jenis kelamin mengikut pola tertentu. Penentuan jenis kelamin tipe XY. Manusia memiliki 46 kromosom, 23 pasang kromosom. Kromosom manusia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom seks, kromosom kelamin.
Pria memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol XY, sedangkan perempuan juga memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol XX. Laki-laki menghasilkan sperma yang mengandung gamet sel kelamin X atau Y. Wanita menghasilkan sel telur yang mengandung gamet X. Pada waktu terjadi pembuahan, pertemuan sperma Y dan sel telur X akan membentuk individu XY laki-laki. Sedangkan pertemuan sel sperma X dan sel telur X akan membentuk individu XX perempuan. Jadi kemungkinan anak yang dilahirkan itu laki-laki dan perempuan adalah 50%. 2. Penentuan golongan darah. Darah manusia dapat dikelompokkan atau digolongkan berdasarkan atas ada tidaknya antigen yang terdapat pada permukaan luar membran sel darah merah atau eritrosit. Antigen yang dimaksud dinamakan agglutinogen. Antigen sel darah merah merupakan suatu bagian berupa glikoprotein atau glikolipid yang bersifat genetis. Antigen yang telah dikenali pada sel darah merah yaitu antigen A dan antigen B. 2. Penggolongan darah sistem rhesus. RH atau rhesus juga bisa disebut rhesus faktor. Pertama sekali ditemukan pada tahun 1940 oleh Landsteiner dan Weiner. Dinamakan rhesus karena dalam riset digunakan darah kera rhesus macaca mulata, salah satu spesies kera yang paling banyak dijumpai di India dan Cina. Pada sistem ABO yang menentukan golongan darah adalah antigen A dan B, sedangkan pada RH faktor, golongan darah ditentukan adalah antigen RH, dikenal juga sebagai antigen B. Jika hasil tes darah di laboratorium seseorang dinyatakan tidak memiliki antigen RH, maka ia memiliki darah dengan RH negatif. Sebaliknya, bila ditemukan antigen RH pada pemeriksaan, maka ia memiliki darah dengan RH positif. 3. Penggolongan darah sistem MN. Perbedaan dengan penggolongan darah sistem ABO, penggolongan darah sistem MN berdasarkan adanya perbedaan salah satu jenis antigen glikoprotein. Antigen glikoprotein ini terdapat pada membran sel darah merah yang disebut glikroforin A. Antigen ini dapat dikenali dengan reaksi antigen atau antibodi. Antigen ini dapat dikenali dengan reaksi antigen-antibodi berdasarkan reaksi imunologis antara antigen glikoforin dengan antibodinya. Maka telah diidentifikasi ada dua macam antigen glikoforin M dan antigen glikoforin N. Hasil studi genetik menunjukkan bahwa perkawinan di antara kedua orang tuanya yang mempunyai fenotip M hanya akan mempunyai keturunan dengan fenotip M juga. Orang tua dengan fenotip N juga hanya akan mempunyai keturunan dengan fenotip N. Namun, bila kedua orang tuanya mempunyai fenotip M atau N, maka keturunan akan mempunyai fenotip MN. Bila kedua orang tuanya mempunyai fenotip MN, maka anak-anaknya akan mempunyai fenotip M, N, dan MN. Menghindari penyakit menurun. 1. Hindarilah perkawinan antara sesama keluarga yang masih dekat hubungan darahnya. 2. Janganlah mengawini orang-orang yang sakit jiwa atau mengalami gangguan mental. 3. Kenalilah silsilah keluarga calon pasangan. Sekian dari presentasi kami kali ini. Apabila ada kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.